Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ifatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang metode atau cara seseorang mengamalkan atau menjalankan hukum-hukum di dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa metode atau cara mengamalkan hukum-hukum di dalam Islam, para ulama sudah mengklasifikasikan atau mengkelompokkan menjadi 3 macam. Di antaranya kelompok yang pertama dinamakan kelompok ijtihad. Pelakunya dinamakan mujtahid. Kelompok yang kedua dinamakan kelompok ittiba. Pelakunya dinamakan muttabi. Dan kelompok yang ketiga kelompok taklid. Pelakunya dinamakan muqallid. Dan di antara ketiga kelompok ini ada yang dianjurkan, ada yang diperbolehkan, dan ada yang tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan. Dan adapun yang dianjurkan, sebagaimana yang disandarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'asa Mu'adzan ilal Yaman. Rasul pernah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Faqala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kaifa taqdi, bagaimana kamu nanti menghukumi? Faqala, kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, aqdi bima fi kitabillah, aku akan menghukumi dengan menggunakan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Qala, kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, wa in lam yakun fi kitabillah, bagaimana kalau kamu nanti tidak mendapatkan Al-Quran atau kitab Allah? Qala, Mu'adz bin Jabal menjawab, fabi sunati rasulillahi, aku akan menghukumi menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, fa in lam yakun fi sunnati rasulillahi, lalu bagaimana kalau kamu tidak mendapatkan sunnah Rasulullah SAW? Qala, kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan ra'yu dan atau pemikiranku. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah SAW. Segala puji milik Allah yang telah menyesuaikan sesuai dengan Rasulullah SAW. Artinya dalil ini menjadi kebahagiaan inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, bahwa ketika seseorang tidak menemukan atau tidak mendapatkan, yaitu perkara yang dohiriyah di dalam Alkitabullah dan perkara yang dohiriyah di dalam as-sunnah, maka ada anjuran untuk ijtihad. Maka ijtihad merupakan jalan di antara perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama membuat satu kaidah bahwa yang dinamakan dengan al-ijtihadu lughatan, ijtihad secara lughah, huwa, yaitu badlul majhudi li nailil maksudi, yaitu mencurahkan segala kekuatan, mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai yang dimaksud.
Sedangkan menurut istilah badlul judi li idroki hukmi syar'iyyin, yaitu mencurahkan segala kekuatan dan tenaga untuk mengetahui hukum syariat atau hukum agama. Ini yang dikatakan ijtihad. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bahwa yang dinamakan ijtihad merupakan hasil dari ro'yu atau pola pikir manusia, maka tentu tidak selamanya manusia itu nanti bisa untuk melaksanakan yang namanya ijtihad. Dan bahkan ada manusia yang tidak boleh untuk berijtihad. Sebab orang yang boleh melaksanakan ijtihad tentu harus mempunyai kriteria atau syarat-syarat yang tertentu, di mana syarat-syarat itu bisa memenuhi, yaitu dari kadar kualitas keilmuannya ketika dia itu berijtihad. Ini sebagaimana yang diungkapkan atau dikatakan kriteria itu salah satunya dalam kitab Ta'rifah, yaitu diungkapkan wa amma ahliyatuhu, dan adapun ahlinya, adapun orang yang berhak dibolehkan untuk berijtihad, fa ahlul ijtihadi, maka bagi ahli ijtihad tersebut man yakunu aliman bil kitabi wasunati. Tentu syaratnya orang yang diperbolehkan untuk berijtihad yaitu orang-orang yang punya ilmu yang cukup pengetahuannya tentang bil kitabi, tentang kitab Al-Quran itu, wasunati, dan sunnah Rasulullah, wal asari, dan juga tentang asar-asarnya, asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya, termasuk tarikh. Ini harus paham. Dan juga wa wujuhu fikhi, dan juga tentang bagaimana pemahaman atau arah mereka itu ketika mengambil kesimpulan fikih. Dan ini pun diperhitungkan oleh para ulama. Oleh karena itu, yang disebut dengan ijtihad, tentu tidak semuanya orang bisa untuk melaksanakan ijtihad. Dan di antara syarat orang itu berijtihad dan disahkannya ijtihad bagi seseorang tersebut, yaitu sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Ta'rifah itu, yalzamul mujtahidu, bahkan yang wajib bagi seorang mujtahid, an yabdulal juhdahu fi ma'rifatil haq, bahwa kesimpulannya ataupun tujuannya mereka itu bersungguh-sungguh adalah untuk mencari kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran karena Allah. Oleh karena itu, ketika orang yang mujtahid tersebut dia itu melakukan atau mengalami kesalahan karena dia mempunyai satu kesungguh-sungguhan untuk mencari kebenaran, maka dia pun mendapatkan pahala. Ini sebagaimana yang diungkapkan atau yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza hakamal hakimu fajtahada, apabila ada seorang hakim yang dia itu berijtihad, summa as-soba, kemudian dia mendapatkan kebenaran dalam ijtihad tersebut, falahul ajroni, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, apabila dia menghukumi fajtahada, kemudian dia itu berijtihad, summa ahtoa, kemudian dia itu salah dalam berijtihadnya, falahu ajrun, dia hanya mendapatkan 1 pahala. Ketika salah hanya mendapatkan 1 pahala. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan kesungguh-sungguhannya dalam ma'rifatil haq untuk menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, ada seorang sahabat, yaitu yang bernama Ammar bin Yasir. Bagaimana ketika Ammar bin Yasir dalam suatu perjalanan dia tertimpa yang namanya junub. Kemudian Ammar bin Yasir dia itu menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir? Amma anna fatamarabtu fiturabi. Kemudian karena aku junub, maka aku berusaha untuk berguling-guling dengan di atas tanah. Tapi hal itu kemudian fata'ataina Rasulullah SAW. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW.
fadhika, kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum atau tertawa. Padahal perbuatan Ammar bin Yasir itu salah, tapi Rasul tidak marah. Kenapa? Karena itu bagian daripada ijtihad Ammar bin Yasir. Ini yang menjadikan catatannya. Faqala, Rasul hanya berkata, in kana soidu, apabila kamu mendapatkan tanah, fakafika fadoroba bikafaihi, maka cukup bagi kamu untuk menepukkan kedua tanganmu itu di atas tanah tersebut. Artinya apa? Cukup sekalipun kamu junub, tidak perlu kamu berguling-guling. Cukup kamu dengan menepukkan kedua tangan tersebut di atas tanah, itu sudah menyempurnakan dari tayamum tersebut. Inilah yang disebut dengan ijtihad, yaitu merupakan satu bagian daripada metode atau cara seseorang itu untuk menjalankan yaitu syariat agama di dalam Islam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.